Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast kita yang bernama Ngopi, ngobrol seputar biologi. Oke, jadi topik hari ini kita bakal bahas rekayasa genetika. Tapi sebelum itu, gue udah dari bioteknologi BB. Atas nama Ahmad. Satu lagi dari farmasi ITB. Oke, kenalin ini namanya Rakadizar. Oke, dan kenalin saya sebagai host Mr. Casey ya. Oke, kita mulai dari definisi rekayasa genetika. Definisi rekayasa genetika itu apa sih, Mas? Mas Amar ya. Oke, buat rekayasa genetika sendiri itu dapat diartikan secara sederhana adalah sebagai kegiatan manipulasi gen untuk membuat gen rekombinan melalui penyisipan gen. Oke, itu secara sederhana aja. Nanti kalau mau lebih kompleksnya bisa dicari tahu nanti di kuliah banyak. Oke, jadi singkat padat jelas ya dari Mas Rufik ya. Kita lanjut lagi, ada sejarahnya nih. Jadi rekayasa genetika ini punya sejarah yang cukup menarik. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Rian. Oke, sejarah rekayasa genetika itu dimulai sejak Mendel menemukan faktor yang diturunkan ketika Oswald Avery pada tahun 1944 menemukan fakta bahwa DNA membawa materi genetik. Jadi semakin banyak penelitian dilakukan terhadap DNA. Nah, salah satu penelitian yang memberikan kontribusi terbesar bagi rekayasa genetika adalah penelitian terhadap pemindahan DNA bakteri dari suatu sel ke sel yang lain melalui DNA, lingkaran DNA kecil. Oh, jadi plasmid ini tuh kayak ini ya, kayak mobil juga gitu ya? Ya. Dia yang menjadi alat transportasinya. Setelah saya baca-baca tuh dia ada beberapa teknik buat rekayasa genetika. Apa aja tuh? Pertama itu ada teknik plasmid yaitu berbentuk lingkaran yang terdapat dalam sel bakteri. Nah, yang kedua itu ada teknik hibridoma yaitu penggabungan dua sel dari organisme yang sama atau dari organisme yang berbeda. Nah, terus yang ketiga itu ada trabigen. Trabigen ini biasanya buat beberapa penyakit seperti kanker dan yang bersangkutan dengan jaringan-jaringan yang tumbuh di luar kontrol tubuh manusia. Terus yang keempat itu ada cloning. Cloning itu artinya seperti cangkok atau menduplikasikan sel. Terus saya punya pertanyaan nih, kenapa cloning manusia tuh nggak ada? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Rufik. Oke, sebenarnya buat percobaan untuk mengkloning manusia sendiri itu pernah sempat ada. Percobaan itu di Cina. Dia tuh nyoba ke monyet waktu itu. Nah, waktu itu sempat dan itu berhasil. Cuman percobaan itu cuma di situ aja karena buat cloning manusia sendiri itu istilahnya kalau secara spiritual itu telah melampaui batas, tapi kalau secara pengetahuan ya orang yang ingin tahu akan terus maju gitu kan. Kalau secara spiritual itu dia banyak ditentang dari berbagai kalangan, termasuk pelanggaran HAM juga termasuk faktor yang menghambat itu cloning manusia tadi. Oh, jadi nggak ada pengkloningan manusia gara-gara melanggar HAM ya berarti ya. Tapi secara teknis ini bisa aja. Secara ilmu pengetahuan bisa-bisa aja, cuman itu terlalu melampaui batas, jadi banyak kalangan yang menentangnya. Tapi kalau cloning hewan mah ada ya. Tapi kenapa ya? Saya kok nggak pernah nemu gitu ada univ Indo yang berhasil menemukan cloning di bidang hewan gitu. Kalau yang di Indonesia sendiri masih belum. Secara pendidikan Universitas Indonesia itu masih belum mumpuni. Soalnya yang mempunyai jurusan tentang bioteknologi itu cuma universitas itu aja kayak IPB, ITB, dan UGM. Terus ada juga yang swasta satu. Sedangkan di luar negeri itu udah banyak. Terus di luar negeri juga udah ada percobaan mengkloning domba.
Dan itu berhasil gitu. Oh, berarti kalau di Indo mungkin teknologi belum mumpuni, itu pendidikannya belum mumpuni gitu ya buat ekonomi di bidang hewan. Oke, kayaknya waktu kita udah habis nih, sayang sekali ya pemirsa ya. Mungkin kita coba dulu untuk podcast hari ini di podcast Ngopi, ngobrol seputar biologi. Saya sebagai host izin undur diri. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk menonton podcast kita. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah,